Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Nah, channel Success Before 30 ini merupakan sebuah channel yang memang bertujuan untuk mengedukasi generasi muda yang sebelum berusia 30, supaya Anda itu punya persiapan-persiapan agar sewaktu Anda nanti berusia 30, apa saja yang harus Anda miliki. Ya, minimal kita harus tahu bahwa orang Indonesia itu bermasalah di dalam masalah persiapan. Ya, kenapa saya katakan masalah persiapan? Karena mereka itu di usia muda banyak sekali ketika mereka memutuskan sesuatu itu berdasarkan emosional, tidak berdasarkan sebuah logika yang matang. Dan akhirnya mereka kelimpungan di usia 30 ke atas. Nah, semoga channel ini memberikan Anda gambaran apa saja yang harus Anda persiapkan di usia muda supaya nanti ketika Anda usia 30 ke atas, hidup Anda sudah jauh lebih baik. Nah, video kali ini saya akan mengajarkan tentang 4 hal yang akan kamu sadari ketika mau masuk usia 30. Nah, jadi sewaktu usia 30, Anda harus sadar bahwa Anda baru mengerti bahwa kenapa masa-masa SD, SMP itu enak banget ya. Terutama SMA. Seolah-olah dunia itu kayak milik kita semua. Ya, ini khususnya anak-anak SMK, SMA. Jadi hidup itu nggak mikirin penghasilan deh. Hidup itu nggak mikirin karir, nggak. Pokoknya mikirinnya sekolah melulu. Tapi ketika Anda sudah memasuki usia 18, 20, kenapa teman Anda semakin lama semakin sedikit? Teman-teman SMA Anda sudah mulai hilang satu persatu. Ya, waktu Anda usia 25, lebih lagi mereka sudah kerja di sana, mereka udah merantau ke sana, mereka udah entah hilang kemana, ketemunya cuma di sosmed aja. Jadi nggak bisa seakrab waktu SMA, ada yang sudah menikah, ada yang intinya hidupnya sudah punya jalan masing-masing. Nah, akhirnya banyak anak-anak muda itu tidak sadar waktu mereka usia 30, mereka nggak paham poin pertama ini, yaitu tidak semua orang akan suka dengan kita. Saya pernah posting sesuatu. Waktu saya ada satu achievement, yaitu kita bisa bawa 500 orang ke Singapura waktu itu. Traveling. Saya posting, itu kan tujuannya di sosmed ya. Tujuannya saya posting itu hanya dengan satu tujuan untuk memotivasi generasi muda kita untuk, yes kamu bisa gitu. Tapi rupanya ada satu teman SMA saya lucu. Ya, dia bisa nggak suka. Karena dia kenal saya dulu nggak begitu. Dia kenal saya teman SMA yang mengasihkan menurut dia gitu. Ya, bagi saya sih, ya siapa yang nggak mengasihkan, namanya orang belum mikirin isi perut ya. Sekolah cuman pikirannya sekolah, mana ada mikirin cicilan, mana ada mikirin bayar hutang kan gitu ya. Nah, akhirnya teman saya bisa dislike gitu. Saya heran, saya tanya, kan kita udah lama nggak ketemu ya. Saya tanya kenapa, dia jengkel aja katanya. Nah, dari sini ketahuan bahwa nggak semua orang akan suka dengan kita. Bahkan teman SMA kita pun bisa nggak suka sama kita. Nah, ini adalah fakta yang harus Anda pahami. Karena setiap 5 tahun kan manusia mengalami perubahan mindset ya. Perubahan lingkungan, mengalami perubahan mindset. Perubahan jurusan juga mengalami perubahan mindset. Perubahan tempat pekerjaan baru mengalami perubahan mindset. Jadi kita nggak bisa disamakan terus dengan sewaktu kita SMA dong. Nah, ini yang tidak disadari oleh banyak anak-anak muda sekarang. Yang kedua, sadar bahwa sakit hati itu sifatnya sementara, namun penyesalan bersifat selama-lamanya. Yes. Nah, anak-anak muda itu kan baperan ya. Kadang-kadang dikit-dikit masalah bisa jadi masalah gitu. Maklum, mereka masih usianya belum terlalu matang. Tapi waktu usia 30, dia akan semakin paham bahwa ternyata sakit hati itu nggak ada apa-apanya dibanding penyesalan. Nah, ketika Anda usia 30 kan, Anda sekarang mulai mengalami yang namanya kehilangan. Kehilangan orang yang dicintai. Mungkin nenek yang membesarkan Anda mulai meninggalkan Anda selama-lamanya. Anda sudah mulai belajar kerasnya hidup gitu. Bahwa dalam hidup itu ada kepedihan-kepedihan yang penderitaan-penderitaan yang Anda tidak pernah Anda alami sebelumnya. Nah, ketika Anda memasuki mau usia 30, Anda sudah mulai merasakan yang namanya sakit hati.
itu nggak ada apa-apanya. Cuman diomongin temen, di-dislike temen aja udah jengkel. Tapi ternyata penyesalan itu mendalam loh. Nah, ini kita harus mulai paham ya. Nah, jadi waktu usia 30 Anda harus mulai paham itu. Yang ketiga adalah, kejujuran adalah aset paling berharga. Mungkin Anda dulu bisa aja berbohong ya. Berbohong sudah menjadi sebuah karakter. Tapi Anda mulai sadar ketika Anda usia mulai bertambah. Sadarkah Anda bahwa apa yang Anda lakukan di masa lalu itu ternyata terrecord dengan jelas di rekam jejak digital. Contoh ya, Anda dulu pernah menjadi nyuri ayam gitu. Terus ketangkap. Masuk di Facebooknya temen, ya ampun teman saya ini nyuri ayam. Facebook itu nggak bisa dihapus tuh. Beberapa tahun kemudian ada reminder. Nah, tahukah Anda? Bahkan sekarang WA aja yang katanya japri, jalur pribadi bukan di sosmed. Itu bisa di-tracing, bisa di-tracking loh. Nah, jadi kejujuran itu aset yang berharga. Kalau memang dasarnya kalian itu dulu mungkin pernah DM artis atau DM apa, influencer terkenal, Anda DM, Anda maki-maki atau ada kata-kata yang tidak senonoh, contohnya mungkin ya, Anda tujukan ke artis tersebut. Suatu hari kalau tiba-tiba Anda mendadak sukses ya, saya doain Anda sukses ya, Anda diajak collab sama artis, Anda bisa malu loh sama DM tersebut. Iya kan? Nah, itulah yang saya bilang jujur. Jadi kondisi setiap orang kan berubah-ubah. Dan yang terakhir adalah uang sering menjadi sumber masalah. Ketika Anda usia 30 dulu mungkin waktu SD, SMP nggak jadi masalah karena Anda belum mencari uang sendiri. Tapi kenapa uang menjadi sangat sensitif ketika Anda memasuki usia 30? Ya wajar dong. Karena apa? Anda sekarang udah mulai hidup sendiri. Ya, Anda sudah mulai hidup mandiri. Anda sudah mulai lepas dari ketergantungan dengan orang tua. Anda saat ini sudah mulai yang namanya hidup itu memikirkan ke depan saya mau kemana. Planningnya mau kemana. Hari ini mau makan apa. Dulu makan mungkin disiapkan sama keluarga, sama orang tua di rumah waktu kecil. Tapi sekarang, nah Anda memasuki usia yang namanya generasi sandwich ini. Generasi sandwich yaitu mulai menghidupi anak-anak Anda yang masih kecil, dan Anda juga mulai menghidupi orang tua Anda yang sudah mulai lanjut usia. Nah, sehingga mungkin teman-teman Anda yang dulunya bebas pinjem duit waktu mungkin masih SMA, Anda ya oke aja, brol gitu ya. Tapi ketika memasuki usia 30, nggak bisa seenak itu. Karena sekarang Anda sudah mulai punya tanggungan-tanggungan yang mungkin waktu SMA Anda belum mikir gitu loh. Ya, sahabat entrepreneur. Jadi inilah persiapan-persiapan yang harus Anda miliki. Nah, demikian video kali ini saya buat. Semoga bisa memberikan Anda pencerahan. Mungkin Anda yang belum memasuki usia 30, Anda belum merasakan. Anda mungkin baru cuma dengar nasihat ini. Tapi yang usia 30, Anda pasti sepakat dan sepaham sama saya. Ya, tuliskan di kolom komen menit keberapa yang menurut Anda paling inspirasi dan paling kena dengan kondisi Anda sekarang. Semoga Anda bisa jadikan video ini sebagai acuan untuk masa depan Anda yang lebih baik. Sukses untuk Anda. Jangan lupa like-nya and salam hebat luar biasa.